Hari ini kita akan belajar mengenai desain pembelajaran, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Teman-teman mahasiswa sudah mempersiapkan diri untuk desain pembelajaran? Halo? Sudah dibaca atau belum? Sudah, Bu. Sudah mencoba membuat? Ada yang sudah? Yang sudah mencoba merancang mengenai pembelajaran yang akan kamu lakukan? Belum? Sudah mencoba, Bu. Nih Mbak Moti sudah. Bisa diceritakan Mbak Moti? Mbak Moti Resin? Maaf, Bu, kepencet tadi. Oh, kepencet. Ibu kira mau memperlihatkan desain pembelajarannya. Belum ya? Belum, Bu. Oke, ya Ibu jelaskan dulu mengenai desain pembelajaran. Definisi dari desain pembelajaran. Nah, sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkat kompleksitas. Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya, termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Kemudian nanti ada komponen desain pembelajarannya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu mengenai penjabaran kompetensi yang akan dikuasai. Kemarin sudah dibuat, ya kan? Tujuan pembelajarannya berdasarkan KKO, kata kerja operasional, dari pengembangan aspek kognitif, dari taksonomi Bloom, kita pilih yang HOTS, yang higher order thinking skill, kemudian ada afektif, ada psikomotor, ya, atau pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Kemudian komponen yang kedua yaitu ada pembelajar, yaitu pihak yang menjadi fokus, yaitu siswanya ya, yang meliputi karakteristik, kemudian ada kemampuan awal dan prasyarat dari materi pembelajaran. Berikutnya adalah analisis pembelajaran, yaitu merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, adanya strategi pembelajaran dan bahan ajar yang digunakan. Yang kelima, ada penilaiannya, yang bertujuan sebagai pengukuran kemampuan atau kompetensi bahwa sudah dikuasai oleh pembelajar atau belum. Nah, ini adalah komponennya. Nanti Anda selaku mahasiswa akan saya berikan tugas untuk merancang sebuah pembelajaran di sekolah dasar ya, sesuai dengan KD yang sudah dipilih kemarin. Oke. Nanti dari kertas kosong, ini awalnya kertasnya kosong ya, kemudian dibuat menjadi 5 kolom seperti ini. Kolom 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada kolom tengah, ini berisi kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang atas ini kata-kata motivasi diikuti dengan materinya, misalkan, ayo semangat belajar pecahan, misalkan seperti itu, ya. Kemudian Ibu jelaskan dari kiri terlebih dulu. Yang kiri nanti ada M itu materi. Anda bisa menuliskan materi di sini, materinya apa, ya. Tergantung dari KD yang sudah Anda pilih, misalkan tadi pecahan, pecahan senilai, nah itu bisa dituliskan, pecahan senilai. Kemudian C, cara, metode, atau model yang digunakan, ini boleh ditulis semua ya. Metodenya misalkan demonstrasi, modelnya menggunakan model
project based learning, misalkan seperti itu, boleh, oke. Kemudian A-nya adalah assessment, penilaiannya. Bagaimana caranya Anda menilai kemampuan dari pembelajaran hari ini? Misalkan menggunakan tes, menggunakan laporan, ya, boleh. Kemudian penilaian sikap juga boleh. Di sini ada gambar. Nah, gambarnya ini kan yang sebelah kiri dia belum melaksanakan pembelajaran siswanya. Awalnya dia masih bingung. Kemudian ini ada grafik makin lama, nah siswanya akan bilang yes, saya bisa. Gitu, oke. Terus yes saya bisa apa? Bisa mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan ini yang kemarin sudah Anda buat, ya. Boleh dituliskan ke sini. Seandainya terlalu panjang boleh diringkas karena ini nanti akan sangat terbatas tempatnya ya. Kemudian ini ada grafik atau ada garis ini dari bawah menuju ke atas. Harapannya lihatlah ya. Yang atas ini adalah kegiatan guru. Ini kan kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Dengan garis ini dia dibagi menjadi dua bagian ya. Ada bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas merupakan kegiatan dari guru. Yang bagian bawah merupakan kegiatan siswa. Lihatlah pada kegiatan pendahuluan, lebih banyak mana kegiatan guru dan siswa untuk kolom pendahuluan? Coba dijawab. Siapa yang mau jawab? Lebih banyak yang mana? Guru apa siswa? Kegiatan guru, Bu. Lebih banyak kegiatan guru ya. Lihat, dia luasnya kan lebih banyak ya. Kegiatan pendahuluan lebih banyak yang dilakukan guru. Makin lama pada kegiatan penutup, gurunya itu sudah tidak berperan banyak. Artinya siswa yang sudah mulai banyak kegiatan. Gitu nggih? Jadi sekarang kan guru tidak lagi berperan hanya sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi guru hanya fasilitator. Nanti teman-teman merancang pembelajaran di mana pembelajaran tersebut mengaktifkan siswa. Jadi siswa yang banyak berkegiatan. Di bawah ini nanti yang banyak ya. Apakah grafiknya harus seperti ini? Harus dari bawah naik ke atas? Boleh enggak kalau garis lurus? Kalau garis lurus sama, nah nanti malah kegiatan guru dan siswanya sama banyaknya. Harapannya lebih banyak siswa. Begitu ya, Nak ya. Kemudian kegiatan pendahuluan berisi apersepsi. Apersepsi itu materi prasyarat perlu diingatkan kembali. Misalkan kita mempelajari pecahan senilai, berarti kita harus mengetahui, kita sebagai guru harus mengetahui sebelum belajar pecahan senilai, siswa itu harus bisa belajar apa sih, harus menguasai materi apa. Sebelum pecahan senilai kan dia harus bisa menguasai mengenai konsep pecahan. Jadi diingatkan kembali mengenai konsep-konsep pecahan, gitu ya. Contohnya seperti itu. Contoh lagi, misalkan siswa di sini pembelajarannya mengenai luas persegi. Nah, berarti harus tahu mengenai unsur-unsur dari persegi. Seperti itu ya. Jadi diingatkan kembali materi yang sudah lalu. Caranya mengingatkan gimana? Caranya bisa dengan tanya jawab, bisa dengan memberikan video ya. Video itu juga nantinya bisa membuat nih siswa penasaran. Ya, ada motivasinya. Jadi dengan melihat video, dia akan tahu. Tahu apa sih? Tahu gunanya mempelajari materi hari ini. Jadi tidak guru yang menyebutkan, misalkan hari ini kita akan belajar materi pecahan senilai, gunanya adalah untuk ini gitu. Itu akan bosan nih, ya. Tetapi dilihatkan gambar, dilihatkan video ya, bahwa ternyata setelah belajar matematika itu nanti ada gunanya loh di kehidupan sehari-hari.
Itu, nggih. Jadi di sini ada motivasi yang kaitannya dengan manfaat pembelajaran untuk materi tertentu tadi. Kemudian yang bawahnya adalah kemungkinan jawaban siswa dari kegiatan tanya jawab yang ada di atas. Berikutnya, untuk pendahuluan, sudah ada pertanyaan atau belum? Belum? Oke, kalau belum ada, nanti kalau yang mau bertanya boleh langsung ya. Ibu, saya mau tanya, jadi nggak usah nunggu sampai terakhir ya. Kemudian ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini adalah penjabaran dari metode dan model yang teman-teman tulis. Tadi kan sudah nulis ya, C. Kursor Ibu kelihatan enggak? Kelihatan ya? Kan tadi sudah nulis cara, metode, model, pendekatan yang digunakan itu di sini. Kemudian kegiatan inti itu penjabaran dari sintak-sintak model yang kalian tuliskan. Pada pertemuan ketiga, kita sudah mempelajari berbagai model pembelajaran. Ya. Di sana ada langkah-langkahnya. Silahkan nanti teman-teman mahasiswa memilih satu model atau yang sudah kalian tuliskan dulu, misalkan Mbak Dina kebagian model project based learning, ya sudah pakai itu karena kemarin kan yang disusun proposal yang sudah disusun makalahnya gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lebih menguasai jika kalian pakai model yang sudah kalian buat untuk tugas 3. Nyambung? Paham? Tugas 3 kan kelompok, ya kan? Mengenai model pembelajaran, di sana ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang masih bingung ikutan ngerjain apa enggak ini? Ayo. Kan ada langkah-langkah pembelajaran, nanti langkah-langkahnya diuraikan di kegiatan inti di sini. Ya. Kegiatan inti yang atas, karena yang atas adalah kegiatan guru, tuliskan kegiatan gurunya. Yang bawah kegiatan siswa. Kegiatan siswanya nyambung dengan apa yang dilakukan guru di atas. Nanti ada contohnya. Kalau ini kan masih teori ya. Kemudian kegiatan penutup. Tadi kegiatan penutup yaitu memberikan latihan soal. Latihan soalnya jangan sama dengan latihan soal di kegiatan inti. Latihan soalnya berikanlah soal yang menantang. Nah, soal menantang ini tujuannya untuk tadi menguji pemahaman siswa mengenai materi yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian kegiatan siswanya itu menyimpulkan, mempresentasikan, kemudian mengerjakan latihan soal. Itu adalah konsepnya. Kemudian ini adalah contoh yang dibuat oleh kakak kelasmu ini. Ya. Dilihat terlebih dulu. Yang sebelah kiri, nah kolomnya kan dibagi 5 ya tadi ya, 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang atas tadi dituliskan kalimat motivasi beserta materi. Ini dia contohnya, let's study with me about mengenal pecahan senilai. Kemudian yang kiri di sini, nah ada M-nya, M-nya materinya. C-nya, caranya, modelnya, medianya apa. Contohnya ini punya siapa ini, saya sampai lupa. Ini caranya pakai Missouri Mathematics Project, MMP. Kemudian medianya alat peraga pizza manipulatif. Okay. Kemudian assessment-nya dia dengan laporan, diskusi kelompok, dan tes tertulis. Karena MMP ini sintaknya adalah dia membagi siswa secara berkelompok. Makanya dia ada laporan kelompok. Tetapi assessment ini harus disesuaikan dengan kegiatan yang ada di sini ya, kegiatan intinya tadi. Ya. Ini boleh dimodifikasi. Tadi kan contohnya Ibu, yang kiri ini pendahuluan, kegiatan inti, sama penutup.
Ini dimodifikasi. Apa itu pecahan senilai? Kemudian belajar pecahan senilai, kemudian aku tahu pecahan senilai. Nah, dimulai dari apersepsi, mengingatkan kembali materi prasyaratnya. Dia belajar pecahan senilai, tetapi prasyaratnya harus tahu dulu apa itu pecahan. Nah, diingatkan. Mengingatkannya bukan memberitahu. Nah, pecahan setengah itu nulisnya begini. Nah, tidak boleh, tetapi dia menggunakan kalimat-kalimat pancingan seperti ini ya. Jika ada kue kemudian yang diarsir, nah berapa, kalau dinyatakan dalam pecahan, berapa pecahannya. Nah, ditulisnya seperti apa. Kemudian satu ini sebagai apa, dua sebagai apa, gitu ya. Ini kalimat ini bukan tidak diberikan langsung, tetapi pelan-pelan, gitu ya. Diingatkan kembali pakai gambar dulu. Ayo, ada berapa potong kue yang diarsir? Satu. Kemudian jumlah potongan kuenya ada berapa semuanya? Ada dua, Ibu. Apabila kedua potongan tersebut ditulis di dalam pecahan, maka satu potongan ini dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? Nanti kan siswanya jawab. Ada yang jawab setengah misalkan. Nah, kalau setengah, 1/2, satu ini sebagai apa ya? Pembilang atau penyebut. Nah, gitu. Mengingatkannya seperti itu, ya. Kemudian, yang di sini, kelemahan dari lesson design ini, meskipun ini bagus, tapi masih ada kekurangan. Kekurangannya yaitu di sini belum ada motivasi. Ya kan? Kelihatan ya? Di sini baru apersepsi, belum ada motivasi. Motivasinya boleh Anda tuliskan misalkan dengan tepuk-tepuk ya, tepuk semangat. Nah, itu mahasiswa PGSD nanti pinter-pinter tuh bikin yel-yel seperti itu. Boleh tepuk-tepuk atau ice breaking yang lain. Boleh juga menampilkan video. Nanti cari pakai videonya orang lain boleh enggak? Boleh pakai video YouTube yang ada kaitannya. Bukan video penjelasan materi ya, bukan. Tetapi video yang berkaitan dengan penerapan pecahan senilai di kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh gini. Dulu Ibu pernah ngajar yang namanya permutasi. Permutasi adalah penyusunan objek-objek yang diperhatikan urutannya. Saya berikan contoh itu pengambilan uang dari ATM. Ada hubungannya enggak sih dengan permutasi? Padahal kan itu statistik ya. Ada ternyata PIN ATM itu kalau urutannya berubah, meskipun angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi kalau urutannya berubah, ternyata uangnya tidak bisa diambil. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalkan PIN-nya itu. Tapi kalau Ibu ganti 2, 1, 3, 4, 5, 6, bisa diambil enggak? Enggak. Nah, ternyata itulah pentingnya kita mempelajari permutasi. Contohnya seperti itu, ya. Nah, teman-teman nanti bisa ambil video, cari video di YouTube, ya. Kemudian digunakan untuk di sini motivasi mengenai pentingnya kita belajar pecahan senilai, misalkan seperti itu, ya. Apakah harus video yang kita download? Saya mau bikin sendiri Bu videonya, boleh ya, enggak apa-apa. Jadi boleh bikin video sendiri. Pakai gambar pun boleh, enggak harus video ya. Pakai gambar, pakai kasus. Nah, ada kasus tertentu. Misalkan tadi nyambung ya, permutasi. Kasusnya ada kartu ATM yang tertinggal di mesin. Kemudian saya nemu, saya mau nyoba-nyoba itu PIN-nya. Nah, ketika dicoba enggak bisa. Ketika buka dompet yang tertinggal tadi, saya kombinasikan pakai tanggal lahir, misalkan, oh ternyata duitnya bisa diambil. Nah, dari kasus ini apa yang bisa dipelajari? Nah, misalkan seperti itu. Enggak apa-apa, ya. Teman-teman masih bingung? Masih membayangkan ya?
nanti saya ngajarnya gimana materi ini gitu ya. Tidak apa-apa, kalau kalian bingung berarti saya berhasil. Saya berhasil memancing dirimu ini. Kemudian lanjut. Untuk kegiatan pendahuluan, ada pertanyaan atau enggak? Ini mohon izin bertanya. Oke, silakan. Di bagian motivasi itu kan ada kata membuat siswa penasaran gitu. Itu maksudnya pancingan-pancingan juga pertanyaan atau memang harus ice breaking video yang berkaitan dengan materi itu? Oke, tadi yang tanya siapa ya? Mbak Rafida? Gitu. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Tadi kan yang kegiatan pendahuluan ya. Sebentar. Nah, ini ya. Motivasi yang membuat siswa penasaran. Nah, membuat siswa penasaran artinya siswanya itu tertarik untuk mempelajari materi hari ini. Tadi seperti yang Ibu jelaskan. Kalau ice breaking tujuannya untuk mengkondisikan siswa agar fokus. Biasanya kan kalau kita baru masuk gitu kan siswa masih cerita dengan temennya, masih ada yang main gitu, masih ada yang bawa jajan, belum menyiapkan diri untuk fokus ke pelajaran. Nah, kalau ice breaking, tepuk-tepuk misalkan ya, tepuk-tepuk itu tujuannya untuk mempersiapkan emosi siswa agar lebih positif, seperti itu. Tetapi kalau yang motivasi membuat siswa penasaran, ini lebih kepada tadi manfaat dari pelajaran hari ini. Kita menyampaikan sesuatu tetapi tidak langsung, misalkan langsung seperti ini ya. Hari ini kita akan belajar permutasi. Dengan belajar permutasi, kita akan tahu bahwa PIN ATM itu tidak bisa diganti-ganti urutannya. Menarik enggak kalau Ibu menyampaikan seperti itu? Dijawab coba Mas Joni. Kurang. Kurang ya? Malah engkau kayak ini ya, sudah disampaikan terus langsung hilang ya Joni ya? Iya. Tadi apa ya manfaat pelajaran dari ini ya kan gitu ya Mas Doni ya. Iya. Tetapi ketika kita memberikan motivasi ada video misalkan, dia kan lebih teringat, oh ternyata ini bisa digunakan untuk ini loh. Nah, materi ini berguna di kehidupan sehari-hari untuk ini loh. Itu loh tujuannya. Gitu ya Mbak Rafida ya. Gitu. Kalau video berarti kita mencantumkan linknya atau di sana. Bisa diulang Mbak, suaramu ini kok nyebar. Gimana? Kalau kita ngasih video berarti itu mencantumkan linknya di desainnya atau di? Iya. Nanti kalau mencantumkan video di RPP nanti dicantumkan linknya. Nah, ini nyambung teman-teman. Jadi ini kalian buat konsep desain embrio dari RPP ya. Jadi ini desain utamanya dulu. Nanti tugas berikutnya ada RPP. RPP itu lebih detail kegiatannya. Kalau ini masih kasar istilahnya begitu. Kalau buat baju ini baru desain dari desainer. Nah, nanti kalau jahitnya itu ketika buat RPP seperti itu. Jadi nanti ada lebih detailnya. Ini baru rancangan gambaran kasarnya dulu. Itu. Lanjut boleh? Mbak Rafida? Dia susah tantangnya. Oke, kemudian ada kegiatan inti ya. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwa untuk kegiatan inti Anda harus memperhatikan mengenai sintak dari pembelajarannya. Sintak dari model yang dipilih. Nah, di sini kalian bisa memilih model menyesuaikan dengan materinya. Ya. Misalkan materinya ini pecahan, cocok enggak kalau nantinya saya pakai problem based learning, PBL? Boleh enggak? Cocok tidak? Gitu nggih. Jadi harus dirasakan sendiri.
tidak semua model pembelajaran itu cocok untuk semua materi. Ya. Kemudian seandainya ini Anda modelnya tidak sesuai dengan materi, mau ganti model, silahkan ya. Untuk model yang disarankan oleh pemerintah untuk K13 itu ada discovery learning, ada problem based learning, kemudian ada project based learning. Oke. Jadi 3 model itu yang hampir dibilang utama yang wajib bisa untuk guru-guru di Indonesia. Nah, adik-adik mahasiswa ini sebaiknya mempelajari 3 model tadi ya, discovery learning, problem based learning, dan project based learning. DL, PBL, dan PCBL. Jangan sampai nanti ketika praktek di sekolah semester 7 kan nanti Anda praktek di sekolah. Praktek di sekolah itu tugasnya ini, Nak. Membuat RPP, membuat soal. Nah, itu dipelajari sekarang, semester 5. Bekalnya dari sekarang, ya. Jadi harapan Ibu ketika adik-adik belajar ini membuat tugas-tugas pakem, itu jika mengalami kesulitan boleh tanya saya ya. Kalau mau fast respon bisa via Japri, via WA. WA-nya jangan Japri, WA di grup aja enggak apa-apa, nanti boleh. Ibu ulangi. Nah, balik lagi ke sini. Modelnya MMP. Nanti lihat sintak pembelajarannya. Jangan ngawur ya. Sintak itu sudah ada, nggih. Nah, ini sintaknya dimulai dari membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian ada demonstrasi dengan alat peraga. Yang atas tadi kegiatannya siapa? Kegiatan guru ya. Yang atas kegiatan guru. Nah, ketika guru membagi siswa, lihat kegiatan siswanya. Siswanya berkelompok. Ketika guru demonstrasi, siswanya ngapain? Memperhatikan. Oke. Kemudian guru menginstruksikan untuk mencari pecahan senilai dengan media kertas secara berkelompok. Siswanya ini melakukan ya, mendemonstrasikan, melakukan sendiri. Dia pakai kertas, kemudian dari satu kertas ini contohnya ya, proyeknya ya. Dari satu kertas dibagi 2, dia akan menjadi pecahan setengah. Dibagi lagi satu kertas menjadi 3, ini akan menjadi sepertiga dan seterusnya. Nah, ini dia belajar pecahan senilai. Ternyata lihat, yang dia garisnya sama nih, setengah dia akan sama dengan 1/4 tambah 1/4. Oh, ternyata setengah sama dengan 2/4 gitu ya. Jadi siswanya menciptakan. Kemarin yang Ibu bilang mengenai HOTS. HOTS itu kan C4, C5, dan C6. Oke. Yang tertinggi C6 adalah menciptakan. Nah, harapan saya nanti teman-teman mahasiswa 5D dan 5E ketika membuat kegiatan, ini ya, kegiatan inti terutama ya, siswanya itu harus melakukan kegiatan C1, C2, C4, C5, dan C6. Oke, paham maksudnya Ibu? Yang lupa apa itu C4, C5, C6, KKO-nya apa? Kemarin Ibu sudah memberikan file. Nah, yang sudah download dibaca lagi ya, yang lupa ya. Kira-kira kegiatannya C4, 5, 6 HOTS itu apa aja sih? Nanti dicek kembali. Jadi, teman-teman mahasiswa, tugasnya ini bersifat hierarki, ada hubungannya antara tugas sebelumnya dengan tugas yang akan datang. Begitu ya. Nanti dicek kembali. Ini apakah sudah HOTS? Sudah. Dia sudah meminta siswa untuk melakukan percobaan. Kemudian meminta siswa untuk mengerjakan LKS. Nanti LKS-nya juga dibuat. Nah, LKS kan berisi tugas-tugas ya, lembar kegiatan. Kegiatan siswanya tadi mengacu kepada HOTS. Kemudian soal, di dalamnya ada soal. Soalnya juga harus HOTS. Oke, tidak hanya setengah sama dengan titik-titik. Tidak hanya seperti itu, Nak.
tetapi soal-soal yang memang menguji higher order thinking skill. Tapi itu nanti ya. Sekarang kamu buat rancangan kasarnya dulu. Nanti ini kan ada medianya, ada LKS-nya. LKS-nya nanti tidak di pertemuan ini. Gitu ya, pelan-pelan. Tapi sudah ada rancangan bahwa nanti akan pakai LKS gitu. Kemudian, nah ini untuk kegiatan inti sudah ada pertanyaan atau belum? Izin bertanya, Bu. Oke, sebutkan nama. Putri Aulia, NIM 152. Oke, Mbak Putri, silahkan Mbak Putri. Itu, Bu, sintaks dan langkah-langkah itu berbeda atau sama, Bu? Sama, Nak. Soalnya kalau di mata kuliah lain, sintaks itu langkah-langkah itu penjabaran dari Sintaks. itu katanya. Oke, nah nanti bisa menyesuaikan ya. Kalau misalkan langkah-langkah detail, nah mungkin Mbak Putri mau tanya itu ya. Sintak kan utamanya, kemudian di dalam sintak ada langkah yang lebih detail lagi, gitu nggih. Yang dituliskan di lesson design ini yang sintaknya aja, yang gambaran umumnya. Nanti langkah-langkah penjabaran dari tiap sintak bisa dituliskan di RPP, Mbak. Seperti itu ya, Mbak Putri ya. Oke, Bu, siap. Paham? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Cukup, Mbak Putri? Cukup, Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Belum? Bu, lanjutkan boleh, nah. Saya rasa nggak ada masalah, Ibu lanjut ya. Di kegiatan penutup di sini. Nah, kegiatan penutup, kegiatan gurunya adalah mengkonfirmasi hasil diskusi. Tadi kan ini ada diskusi ya, kemudian dikonfirmasi. Lah tujuannya untuk meluruskan bahasa Jawa ini meluruskan jawaban siswa. Jadi apa yang sudah didiskusikan oleh siswa, jawaban yang betul itu yang seperti apa. Nah, harus ada konfirmasi. Kemudian guru memberikan soal yang menantang. Kalau soal ini masih belum menantang ini, ya. Masih levelnya masih yang rendah. Tetapi yang ini loh. Nah, buktikan itu C3. Apakah luas daerahnya sama? Nah, membuktikan itu C3. Nanti teman-teman cari soal-soal yang HOTS, yang higher order thinking skill, sesuai dengan materinya masing-masing. Carinya di mana, Ibu? Gitu ya. Kalian baca buku dulu, baca buku guru, buku siswa. Kemarin sudah Ibu minta untuk download sendiri-sendiri ya. Kalau tidak bisa download, pinjam ke SD. Jadi, misalkan nih, Mbak Dewi Aisyah, 5E, NIM 222, dapat KD apa Mbak Aisyah? Dewi Aisyah. KD 3.12, Bu. Kelas berapa, Nak? Kelas 3. Materinya apa? Bangun datar dan sifat-sifatnya. Bangun datar dan sifat-sifatnya. Sudah download buku, cantik? Sudah, Bu. Sudah. Nah, nanti bisa dilihat ya, Nak ya. Kalau buku K13 itu sudah mengarahkan ke kegiatan yang higher order thinking skill. Nanti dari buku itu teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut lagi mengenai soal-soalnya ya. Tentunya tidak bisa langsung kalian dapat ya depan laptop terus langsung bisa menulis soal HOTS, tidak bisa. Harus lihat contoh, harus lihat KKO, harus lihat buku, lihat macam-macam, terus dapat inspirasi barulah bisa menulis seperti itu ya. Kemudian ini kegiatan siswanya yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompok, menyimpulkan, kemudian mengerjakan latihan
soal. Jadi ini contoh jawaban dari contoh soal. Apakah soalnya satu tok? Boleh lebih dari satu. Nanti yang dituliskan cukup satu aja. Karena nggak muat kalau dituliskan semuanya ya. Oke. Kemudian nih tujuan. Tujuannya siswa mampu menemukan pecahan yang senilai. Pertanyaan Ibu, tujuan pertama. Tolong dikomentari. Kemarin kita sudah belajar mengenai penyusunan tujuan pembelajaran ya, berdasarkan ABCD, ya kan Nak? Sama HOTS. Tolong dikomentari ini tujuan nomor 1. Apakah sudah memenuhi ABCD? Apakah sudah memenuhi HOTS? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu Siapa ini? Elizabeth. Oke, silakan Mbak Elizabeth. Untuk tujuan yang pertama itu belum memenuhi ABCD ya Bu. Kenapa? Bisa Karena disebutkan? A itu kan audiens ya, siswa sudah ada. Yeah. B, behavior itu yang ini ya, mampu menemukan. Oke, Kemudian condition-nya tidak ada. Oke, kemudian? Kondisinya tidak ada, dan yang terakhir itu D itu degree-nya juga tidak ada Bu. Oke. Kemudian apakah sudah HOTS apa belum, Nak? Belum. Belum. Kenapa Menemukan alasan? itu masih dalam C1 apa C2 ya, saya lupa. Masih rendah gitu ya? Ya, masih rendah. Oke. Belum di C4 sampai C6. Oke, terima kasih Mbak Elizabeth. Bagus sekali jawabannya ya. Jadi, kalau menuliskan tujuan seperti ini, tadi A-nya sudah ada, audiensnya siswa. Kemudian behavior sudah ada, mampu menemukan pecahan yang senilai. Condition-nya yang belum ada. Kondisi seperti apa? Nah, misalkan di sini. Setelah siswa mampu menemukan pecahan yang senilai setelah melakukan proyek. Nah, ini kan dia pakai proyek ya. Setelah melakukan proyek mencari pecahan senilai dengan tepat. Nah, degree-nya ada ya, dengan tepat. Bagus sekali, tadi C-nya belum ada, degree-nya juga belum ada. Gitu ya. Oke, kemudian yuk lihat nomor 2. Coba tolong dianalisis seperti yang nomor 1 tadi. Siapa yang mau jawab? Halo? Yang nomor 2 apakah sudah sesuai ABCD? Kemudian HOTS-nya seperti apa? Belum. Belum. Siapa yang mau jawab? Sebutkan nama dulu. Halo. Saya Bu Putri, NIM 152. Oke, silakan dijawab, Nak. Untuk audiensnya belum ada Bu, karena belum ada kata siswanya. Kemudian menyelesaikan itu sudah ada di behavior. Condition-nya belum ada juga. Kondisinya belum ada. Jadi yang ada apa ini? Yang sudah ada apa, Nak? Mohon maaf, maksud saya yang sudah ada behavior dan condition. Condition-nya apa? Latihan soal, Bu. Latihan soal. Oke. Oke, jadi kalau teman-teman hanya seperti ini nanti masih kurang sekali ya.
Ini ditambahi siswa mampu gitu ya. Mampu menyelesaikan latihan soal pecahan senilai dengan tepat setelah apa gitu ditambahi lagi. C-nya masih belum kelihatan tadi ya. Seperti itu ya. Kemudian pilih kata kuncinya, kata kunci yang hot. Teman-teman kemarin sudah Ibu berikan ada untuk C1 kata kuncinya apa, C2, C3, C4, C5, C6. Nanti bisa mengecek kembali yang digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Kalau sudah yakin dengan tujuanmu yang kemarin, bisa dituliskan di sini. Gitu ya. Oke, ini adalah penjelasan saya mengenai tujuan pembelajaran. Lesson design atau perencanaan pembelajaran. Apakah dari teman-teman mahasiswa minggu lalu sudah Ibu minta untuk mencoba menyusun? Apakah sudah ada semuanya? Sudah mencoba menyusun? Halo? Belum? Sudah? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Mau disampaikan atau tidak? Halo? Nah, kalau disampaikan kan enak, malah sudah dapat komentar duluan, nanti tinggal benerin. Ada yang mau menyampaikan? Belum, Bu, maaf. Belum? Nggak berani? Nggak apa-apa. Kalau belum belum sempurna nggak apa-apa, tapi paling nggak kan sudah ini ya, sudah mencoba membuat kira-kira seperti apa gitu. Nanti boleh mencari inspirasi ya, tidak hanya teman-teman mahasiswa mengandalkan dari pengetahuan diri masing-masing, tetapi boleh lihat contoh-contoh di internet, tentunya kan banyak sekali ya contoh-contoh pembelajaran yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu guru, okay? Apalagi yang terutama yang punya saudara atau teman atau tante, ibu, bapak yang kemarin sudah melaksanakan PPG untuk sertifikasi, itu beliau malah ilmunya akan sangat banyak, gitu ya. Jadi bisa belajar dari situ lebih banyak lagi. Boleh ke sekolah tanya Bapak Ibu guru, ya. Boleh. Ada pertanyaan untuk saya? Belum? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang tujuan pembelajaran tadi, berarti dalam rancangan pembelajaran itu nanti boleh diganti ya, Bu? Kalau dirimu merasa yang pekerjaanmu yang kemarin kurang maksimal, ya, kurang hot, atau misalkan dari tujuan yang kemarin perlu, kan ini sudah merancang langkah-langkah apa sih yang mau dilakukan ketika pembelajaran. Sudah, nanti saya mau pakai media ini, saya mau pakai metode ini misalkan. Kemudian tujuannya agak sedikit berubah, tidak masalah ya, jadi menyesuaikan. Tetapi syaratnya memang harus masih hot, ya. Kalau materinya masih sama, Bu, harus sama yang kemarin. Materinya sama, iya. Materinya sama terus ya, Nak, dari awal kemarin tujuan nanti sampai simulasi. Biar nyambung, kalau kamu ganti lagi ya, misalkan nih, tadi yang Ibu tanya siapa tadi, Mbak Dewi Aisyah ya. Tadi materinya kan bangun datar, ya, KD-nya 3.12. Misalkan itu untuk tugas yang minggu lalu, tugas minggu ini ganti lagi. Nanti kan Mbak Dewi juga mikir tujuan lagi, ya kan? Mikirnya nanti 2 kali. Padahal kalau tugasnya masih sama, berarti kan bisa pakai tuh tugas yang lalu bisa pakai comot taruh sini, gitu ya. Atau mungkin dimodifikasi lagi, tapi kan materinya masih sama. Kalau ganti-ganti nanti Anda malah pusing, gitu loh. Harapan saya kan ibaratnya kita punya proyek besar, sebenarnya ini Ibu itu kan membuat proyek besar untuk teman-teman mahasiswa. Tujuan akhirnya, goalnya nanti kalian itu akan praktek
mengajar. Praktik latihan mengajar, belum mengajar. Praktik latihan mengajar, sebelumnya kan harus mempersiapkan dulu perangkatnya. Nggak bisa kita tiba-tiba mengajar, aku nanti ngomong apa ya, kan nggak tahu. Siswanya nanti ngapain ya, kan nggak tahu. Makanya harus merancang dulu. Merancangnya dari minggu lalu, kita sudah membuat tujuan. Kemudian hari ini kita mencoba desain. Minggu depan kita RPP. Minggu depannya lagi media. Minggu depannya lagi perangkat penilaiannya, ya kan? Barulah bisa mensimulasikan dari rancangan yang sudah kita buat. Kalau ganti-ganti, tiap tugas ganti, nanti goal endingnya terakhir, kamu harus buat lagi dari awal. Dari tujuan, RPP, media, soal-soalnya, nanti menangis berdarah-darah. Ya kan? Makanya ini nabung pelan-pelan, nabung perangkat pembelajarannya selama 1 semester. Nah, ini sudah pertemuan kelima, jadi sudah sampai hari ini nanti ada 4 tugas, makanya dikumpulkan pelan-pelan. Mau direvisi lagi boleh, silakan. Misalkan tujuan pembelajaran yang kemarin tuh sudah dibuat tapi belum sempurna. Hari ini ketika membuat desain, disempurnakan lagi boleh. Apakah desain yang hari ini dibuat nantinya pasti harus digunakan ketika simulasi? Belum tentu. Bisa jadi seiring berjalannya kuliah, dirimu punya ide yang lebih cemerlang. Minggu ini misalkan, idenya hanya membuat proyek. Minggu depan nemu ide lagi, oh saya mau nempelkan ini nih di kegiatan pembelajaranku. RPP-nya nanti ada perkembangan dari desain yang dibuat hari ini. Boleh, ya enggak apa-apa. Gitu ya, paham maksudnya Ibu ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Izin bertanya, Bu. Oke, sebutkan nama, tolong. Ifatul 174. Kelas A, B, kok A, B, C dan D, C atau E, D atau E? 5D. 5D. Siapa namanya tadi? Ifatul 174. Ifatul. Oke. Silakan, Mbak. Kemarin kan pas perumusan itu, misal saya buat 6 tujuan pembelajaran, tapi desain saya cuma ngasih 3, itu boleh, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali dari Mbak Ifatul. 1 KD itu kan materinya banyak. Ya kan? Makanya Mbak Ifatul kemarin buatnya sampai 6. Lah, yang dibuat di desain pembelajaran hari ini cukup 1 pertemuan. Oke. Jadi dari sekian banyak pertemuan di KD itu, pilihlah 1 saja sayangku. Enak toh? Berarti baik kan? 1 pertemuan saja, terus ambil tujuan, 1 pertemuan, ambil materinya, salah satunya saja, tujuannya menyesuaikan. Begitu Mbak Ifatul. Oke, Bu, makasih. Oke. Misalkan ambil yang materi yang kompleks ya. Misalkan dari 1 KD, ambil materi yang paling susah. Nah, paling susah. Gitu nggih, nanti untuk diajarkan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu, misalkan kan materi saya itu perkalian dan pembagian. Nah, di desainnya saya bahas yang perkalian aja, berarti enggak apa-apa, Bu? Boleh, nanti digali lagi ya, dibaca lagi. Apakah perkalian dan pembagian itu bisa dilaksanakan selama 1 pembelajaran atau tidak. Gitu ya Mbak Putri ya. Kalau perkalian itu kan pakai konsep penjumlahan. Kalau pembagian itu pakai konsep pengurangan yang berulang. Nah, nanti perlu dipikirkan lagi, yang mengetahui kedalaman materinya adalah Anda sendiri. Jadi dibaca lagi materinya dari buku guru buku siswa,
Kira-kira kalau saya mensimulasikan dua-duanya ini bisa atau enggak? Kalau perlu tanya ke Bapak Ibu Guru. Biasanya mengajar ini tuh 1 atau 2 dalam satu pembelajaran. Saya rasa kok 1 ya Mbak Putri ya. Agak susah nanti kalau dua-duanya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? 5E nggak ada yang tanya. 5E kok ini aman-aman sentosa ini. Nggak ada yang tanya ini. Sudah paham semua pasti ya. Sampai nggak tanya ya. Cukup? Ini nanti masih ada jam perkuliahan sampai 10.40, artinya masih ada waktu 2 jam 20 menit lagi, itu masih jatah kuliah saya ya. Silahkan teman-teman membuatnya di kertas HVS atau kertas folio dulu ya, pakai kertas kayak gini. Nah, dibuat kolom-kolomnya, tulis tangan dulu. Belum sesempurna seperti contoh tadi yang di PPT ya. Buat uraiannya dulu, kemudian nanti boleh dikonsultasikan ke Bu Ratri ya, ditaruh di grup WA, boleh tanyanya di jam kuliah ya sayang ya, sampai 10.40. Jadi habis ini bukan ke pasar belanja ya, atau ngantarkan ibu, ngantarkan boleh ya, sambil nunggu di parkiran tuh bawa kertas sambil merancang, saya nanti mau ngajar kayak gini, bisa nyari informasi, bisa googling ya, bisa lihat di YouTube mengajarkan perkalian yang menarik itu caranya gimana, misalkan gitu, cari inspirasi dulu ya. Kalau sudah dioret-oret rancangan kasarnya dulu, Bu, saya nanti mau ada ini, tak kasih video ini, pakai media ini, gitu, nggih. Kasar-kasar dulu aja enggak apa-apa. Nanti apa tuh namanya? Penghalusannya proses, nggih. Ada pertanyaan lagi? Belum? Oke, kalau belum, terima kasih sudah berpartisipasi. Tadi sudah Ibu screenshot, jadi kalian nggak tahu ketika saya screenshot ya, tadi yang hadir 80 mahasiswa, ini sudah ada 82. Jadi harapan saya kamu tetap fokus perkuliahan, jadi tidak hanya ketika saya bilang oke, saya screenshot barulah kamu nongol, tapi sebelumnya kamu di kamar mandi berjam-jam misalkan, atau kamu sambil sarapan, nanti nggak fokus ya. Ini contohnya Mbak Naila, ini nggak ada di tempat, ini kemana Mbak Naila? Oke gitu ya dari Bu Ratri ya. Ada pertanyaan nanti boleh tuliskan di chat WA. Sampai jumpa lagi minggu depan, tetap semangat, tetap mengerjakan sebisanya dulu, konsultasikan, nanti dipermak-permak lagi. Gitu nggih. Tetap sehat teman-teman mahasiswa semuanya. Yang belum mandi, yang belum sarapan, silahkan mandi dulu, sarapan dulu, lanjut nugas kuliah. Nggih. Sarapan dulu biar kuat. Nggih. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.